Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai siang menjelang sore ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan hati, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak Ibu pimpinan yayasan, Bapak Ibu seluruh sivitas akademika Stikes Alifah Padang, Bapak Ibu tenaga pendidik, pengajar, dosen, karyawan yang seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada pada posisi, bergerak pada posisi yang Allah ridho, yaitunya mendidik anak-anak bangsa. Wabil khusus kepada keluarga yang dalam berduka, yang Allah memperlihatkan liayatin, tanda-tanda kekuasaannya kepada kita bersama, bahwa yang namanya maut dan kematian itu tidak berpisah dari manusia itu sendiri. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah kehidupan di dunia ini menuju kampung kita yang abadi ke akhirat kelak. Sebagai catatan bagi kita di dunia ini hanya sementara. Innama hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah kesenangan sesaat dan sementara, seumur manusia. Tapi nanti kehidupan yang hakiki itu daral akhirah, yaitunya di akhirat, tempat yang abadi. Jadi tidak ada tempat yang abadi di dunia ini. Makanya namanya dunia ini fana. Fana itu dalam kajian ilmu tauhid, lenyap, hilang, habis, selesai. Yang baik itu bako. Bako itu adalah kekal, abadi. Nah, itulah di akhirat. Kalau dalam Al-Quran, Allah menganjurkan kita cari akhirat dulu, baru dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Itu ayatnya. Carilah tentang anugerah yang telah disiapkan Allah, akhiratmu. Nah, nanti tarik ke belakang. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa duniamu. Kenapa seperti itu? Mencari akhirat itu di dunia ini sarananya. Nah, oleh sebab itu, makanya bagaimana kita orang yang baik itu mempergunakan dunia ini sebaik-baiknya untuk wasilah. Wasilah itu artinya perantara atau batu loncatan untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat. Kita selalu bermohon dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Pak Ibu ya, itu hafal bagi kita itu selalu. Akhirat itu kita tidak bisa hasanah kalau tidak kita usahakan di dunia ini. Jadi catatannya, hasanah di akhirat harus di dunia ini, dicari dan diusahakan. Makanya ada beberapa amalan yang terbaik, yang dibimbing, yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Yang pertama sekali yaitunya perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Apakah keras atau lambe, silakan, tidak ada masalah. Kalau malam tadi kita takziah itu di Parakarakah, di Ateko ya Bu ya, Parakarakah ya.
Itu sampai 100 zikirnya, membaca la ilaha illallah. Ada majelis di sana, majelis zikir anggota kongsi kematian Masjid Jamiatul Ibadah Perakaraka di sana. Kebetulan kita sebagai pembinanya. Itu zikirnya, baca ayat-ayat, dan itu adalah amaliyah bagi kita. Kemudian baru kajian ceramahnya. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19 contohnya, Allah menyampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu wastaghfir li zambika, bisa mengampuni dosa engkau. Walil mu'minina wal mu'minat, dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Catatannya di sana, kalau dosa kita ingin diampuni Allah, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu kuncinya. Bahkan sampai-sampai orang yang dalam sakaratul maut sekalipun, dia tidak banyak yang diinginkan kecuali kalimah la ilaha illallah. Bapak Ibu, orang zaman sekarang ini sudah menganggap remeh hal yang seperti itu. Ada orang punya pendapat, tidak mungkin dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa masuk surga. Memangnya film Aladin katanya. Kan ada itu di YouTube kan banyak itu. Tidak ada itu, tidak benar itu. Itu pendapatnya. Padahal Rasulullah menyampaikan, lakinu mautakum, bimbinglah, talkinkanlah, ajarilah orang yang dalam sakaratul maut itu la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada malapih orang yang dalam sakarat, mungkin orang tua, ayah atau mamah kita, atau anak kita, atau kakak tetangga kita segala macamnya, sampai selesai. Dia memang berat itu, apalagi dalam proses sakarat itu. Sakarat dengan maut itu beda. Maut itu puncak, lah sudah sakarat. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Itu sakit tidak tanggung itu. Kalau dalam kitab dijelaskan, sakit yang bersangatan, haus yang bersangatan, lapar yang bersangatan, takut yang bersangatan. Bahkan di dalam hadis itu diceritakan oleh baginda Rasul, sakit rasanya mati itu, maut itu, dipukul dengan pedang yang tajam 300 kali. Dipukul itu dipengando. Dicincang lah gitu kan. Orang mutilasi itu kan dicincang-cincang tuh. Atau ada juga orang mengumpamakan bagaikan kambing dikubah idui-idui. Nah itu arasonya tuh. Itu ke kambing tanya. Awak tuh enggak tahu awak lah gitu kan. Bu, lihat terang Bu, belakang Bu. Nah itu. Ya karena kita enggak pakai wireless, nanti khawatir enggak kedengaran gitu kan. Jadi berat. Makanya tak kala dalam proses sakaratul maut itu saking beratnya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pengalaman spiritual, carilah orang dalam sakarat itu bati, bati namanya tuh, itu bakarui naik ke teh itu. Sampai lidah keluar, muntah keluar. Jadi kalau orang dalam sakarat itu jangan ai cincau yang diagi ya. Benar Ibu, karena kita pengalaman kita malapih orang kadang-kadang ke M Jamil. Buya tolong ke Mas Aki M Jamil, mama dalam sakarat. Iya datang awak ke situ. Kalau ulama itu kan jam karajonya kan lebih dari 24 jam. Jam berapa butuh umat kita berangkat? Jam 3 malam pagi-pagi gitu kan. Pergi ke sana. Ternyata memang cincau itu yang keluar. Memang dikasih cincau mama tadi. Iya, haus katanya. Mama haus ya. Bukan air itu, air kalimah la ilaha illallah. Kan jujur tabuang panah lo anak nampaknya itu. Makanya anak kita serahkan agama. Jadi kalau orang tua kita dalam sakarat, maka yang terpenting itu bimbing rohaniah beliau itu, ruh beliau itu berjalan menghadap kepada Allah. Itulah talkinkan, ajarkan la ilaha illallah. Kalau beliau masih berada di alam sadar, la ilaha illallah. Kalau beliau masih berada. Tapi kalau sudah zak itu puncak,
Puncak itu artinya roh sudah berada antara rongga dada dengan kerongkongan ini. Pintu taubat di situ tutup. Jadi adakah pintu taubat ditutup? Ada. Dia Fir'aun taubat dia itu. Kapan dia taubat? Tak kala rohnya sudah berada di kerongkongan di Laut Merah. Apa katanya? Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Aku iman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Siapa Tuhan Musa, Tuhan Harun? Allah. Tapi dia sudah mau tenggelam lagi. Pintu taubat sudah ditutup. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin banyak salah, bermaksiat segala macamnya, ngadu sama kita, pingin taubat dia, diterima taubatnya, terima. Siapa yang terima? Allah. Sebelum roh berada di kerongkongan. Itu kuncinya. Dan Allah menyampaikan kayak gitu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfirud dzunuba jami'ah. Ada kata-kata jami'ah di sana. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Kalau dia minta ampun. Dia maksiat banyak, pezina iya, perampok iya, main ini iya, segala macam banyak dosanya. Taubat dia kepada Allah, diterima taubatnya, diterima sebelum roh berada di kerongkongan. Kita kan juga ada sering di kantor BNN itu, ada yang tato itu, banyak narkoba dan semacamnya. Ustaz, kalau awak taubat merdeka kole diterima, tarimo. Nah, itu ayatnya tuh. Surah Ar-Rum itu. Jadi artinya apa? Bahwa Allah itu maha pengampun. Kalau ingin dosa kita diampuni Allah, salah satu perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua ini terakhir Bapak Ibu. Ini udah boleh lama-lama dah. Ibu kadang-kadang ada yang lama makan gitu kan. Nah, apalagi ibu-ibu memasak di rumah gitu kan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kalau ingin dosa kita diampuni Allah. Dalilnya kata Rasul, man qalaha minan nahari, siapa membaca istighfar pada pagi hari, pertukaran malam dan subuh, waktu subuh, pagi hari, muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu, nyampang ditakdirkan Allah meninggal sampai menjelang sore hari, fahuwa dakhalatul jannah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membaca istighfar pada malam hari, perpisahan siang dan malam, maghrib, muqinun wa mutu, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah meninggal sampai pagi hari, dia di kala lo itu dia istighfar dulu. Jadi makanya kau dapat bapak-bapak, ibu-ibu, awak kau menjelang lalu tu bacalah ayat-ayat pendek dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, supaya tak mimpi-mimpi buruk awak. Kadang-kadang menggigau-gigau kan, kan awak main WE, main Facebook, main Instagram dan segala macamnya, main TikTok menjelang lalu. Jadi siapa yang tidur dengan zikir, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Kan hebat itu. Tapi ingat, siapa yang tidur dengan TikTok, tertidur dengan TikTok, sepanjang tidur dianggap TikTok gitu kan, sampai subuh. Nah, itu goyang-goyang. Nah, itu. Bu ya. Jadi TikTok boleh ya, tapi yang baiknya. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu penting, video kemarin belum masuk TikTok, tapi YouTube sudah masuk. Boleh Bapak Ibu lihat gitu kan. Mohon maaf belum sempat mengirim Ibu Devi, Pak Ano gitu kan. Karena memang sudah ada. Malam tadi juga, ini kan kapasitas ini juga lambat dia itu. Kadang sampai 45 menit itu. Jadi oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik. Perbanyak istighfar. Tapi Bapak jangan hanya mengharap istighfar ya. Ambo istighfar sajalah kali diampuni dosa. Jangan. Tidak cukup dengan itu. Ibadah ya juga. Jadi ada dua. Pertama membaca la ilaha illallah. Kalau dosa kita ingin diampuni Allah. Yang kedua membaca istighfar. Tapi betul-betul, bukan hanya sekadar ucapan di mulut saja. Betul-betul istighfar itu Bapak Ibu tahu enggak awak? Pengakuan kita bahwa kita ini berdosa. Pahami maknanya tuh. Astaghfirullahalazim.
Ampunilah kami ya Allah, Tuhan yang maha agung, yang maha besar. Atau yang panjangnya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian saja. Kemudian yang mandi yang nangkong kita serahkan kepada Allah. Kita akan mengikuti jejak langkah beliau. Bapak Ibu, Bapaknya. Makanya salah satu doa ziarah kubur tuh Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sekarek baru 2/3 baru tuh. Lanjutannya yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu yang berada di sono semua. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kamu mendahului kami, kami akan mengikutinya. Nah itu lanjutannya itu. Awak kan sekarek sana misalnya kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah lah tuh. Nah, tapi ada lanjutannya. Artinya apa? Beliau telah melalui, kita akan mengikuti beliau. Oleh sebab itu, mari kita serahkan kepada Allah. Semuanya adalah sudah menjadi sunnatullah, menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf terlebih dan terkurang yang indah pada tampilnya. Dan sekaligus mohon undur diri, mohon izin Pak sadonyo Ibu Ketua. Al-haqqu min rabbikum, nan banah datangnya dari Allah. Yang salah itulah kita. Al-insan sifatul khilaf. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah
hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu sejati tinggallah sepi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dipenuhi
akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati